Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita, mengistiqomahi belajar. Kebetulan ini bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah, kita mengambil tema nubuwah, kenabian. Dan malam hari ini kita ambil tema filsafat. Sebenarnya ini tema yang bagi banyak peneliti ini isu kefilsafatan khas filsafat Islam. Jadi zaman dulu itu kan filsafat Islam jaya, antara lain dengan banyak mengambil tema, mengambil isu dari tradisi Yunani. Tetapi juga tidak dijiplak 100%. Ada beberapa isu yang itu khas dari tradisi Islam, tradisi filsafat Islam. Antara lain filsafat kenabian ini. Malam hari ini kita belajar itu sebentar. Ya meskipun nanti mungkin ada bagian-bagian yang agak jelimet, dinikmati saja. Tidak apa-apa. Sambil ngantuk-ngantuk sidik ya apa-apa. Yang penting kan belajarnya. Hasilnya apa itu sudah urusannya Allah. Baik, kita mulai ya. Siapkan segalanya, pikirannya, mentalnya, fokusnya, untuk mengambil hikmah dari fenomena kenabian atau nubuwah ini. Bismillah ya, nanti kita awali dari yang gampang-gampang, nanti yang sulit-sulit di belakang. Kalau yang sulit-sulit di depan kalian tidur duluan. Yang sulit-sulit kita taruh di belakang. Saya awali dari yang mudah-mudah dulu. Bismillah, ini definisi. Kalau dalam Islam, utusan Allah itu kadang disebut nabi, kadang disebut rasul. Ini pelajaran level madrasah ini. Teman-teman mestinya sudah ngerti, yang ngerti. Yang belum ya malam ini kita belajar. Jadi ada nabi, ada rasul. Itu kalau pakai bahasa Inggris ya, kalau nabi itu prophet, kalau rasul itu messenger. Nabi itu orang yang membawa berita. Naba itu artinya berita. Makanya ada surat An-Naba awal juz 30. Cuma naba itu berita yang luar biasa. Berita yang sangat penting, sangat urgent. Itu namanya naba, berita besar. Makanya nabi itu orang yang membawa berita yang sangat penting. Makanya beliau disebut nanti seorang nabi. Jamaknya anbiya atau nabiyun. Tuh kalau menggunakan istilah dalam bahasa Arab. Sementara kalau pakai istilah rasul itu fokus pada pembawa risalah. Jadi membawa pesan khusus. Ini nanti ada bedanya.
Di tradisi-tradisi kajian teologis, biasanya Nabi dan Rasul itu dibedakan definisi dan fungsinya. Menurut catatan saya ada 5 pendapat. Ini pendapat ya. Yang namanya pendapat kok sampai 5 itu mesti nanti saling mengkritisi. Jadi ada yang bilang kalau Rasul itu mendapat wahyu untuk disampaikan karena beliau ini membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kalau Nabi tidak. Nabi itu mendapat wahyu tapi tidak membawa risalah untuk umat. Ini pendapat ya, tentu saja nanti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi tidak sampai konflik, biasa. Pemikiran itu ada yang pro, ada yang kontra. Kalian harus siap beda pendapat. Karena sekarang itu rasanya kok berat beda pendapat itu. Begitu beda pendapat kalian dikeroyok, diserang rame-rame. Baik oleh buzzer sana atau buzzer sini. Biasa saja beda pendapat itu. Bahkan tentang Nabi dan Rasul pun ternyata ada beda-beda pendapat. Jadi kalau Rasul itu mengemban amanat untuk menyampaikan, kalau Nabi tidak. Ini ada yang bantah juga. Yang kedua, kalau Rasul itu mendapat wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril dan dalam kondisi sadar. Sementara kalau Nabi mendapat wahyunya itu melalui mimpi. Nah, ini juga pendapat. Jadi ya monggo saja, masing-masing punya dalil nanti. Beda-beda 5 ini. Ada pendapat lagi yang ketiga. Ada pendapat kalau Rasul itu membawa syariat yang baru. Jadi berarti syariat Nabi yang lama itu gugur dengan datangnya Rasul ini. Sementara kalau Nabi itu melanjutkan syariat sebelumnya. Nah, ini pendapat juga. Yang keempat, kalau Rasul itu berjuang melawan umat yang menentangnya. Jadi Rasul itu berat perjuangannya. Sementara kalau Nabi tidak. Kalau Nabi itu ya umatnya pro. Umatnya memang sudah baik. Tinggal mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu diluruskan. Jadi ini juga pendapat. Dan ada juga yang kelima, kalau Rasul itu mendapatkan kitab sendiri, syariat sendiri, dikuatkan dengan mukjizat. Kalau Nabi tidak dapat kitab khusus, tidak dapat syariat khusus, hanya diminta melanjutkan dakwahnya Rasul sebelumnya. Nah, ini perbedaan-perbedaan pendapat ya. Ini untuk kita ketahui saja. Kecuali yang bidangnya, ya tidak masalah kalian malam hari ini tahu. Tapi yang bidangnya harus mendalam. Nanti silahkan teman-teman yang bidangnya teologi, bidangnya ilmu kalam, mencari argumen dan dasarnya dari 5 ini. Masing-masing ada dalilnya sendiri-sendiri. Baik, cuma bagi yang tidak ahlinya ya paling tidak sekarang kita tahu. Oh beda-beda. Nah, kalau sudah tahu kan seandainya nanti ketemu orang beda pendapat, tidak terlalu marah lagi. Oh berarti dia beda dengan saya. Itu gunanya kita belajar antara lain. Meluaskan wawasan itu kan kita jadi lebih mudah. Oh saya punya pendapat begini. Ada memang yang pendapatnya begitu. Hari ini kan banyak orang yang masih sempit sehingga tidak kuat kalau ada pendapat yang beda. Jadi misalnya ada pandangan
Apa ya yang sering rame itu? Tentang aurat dan batasnya. Loh, semua ulama itu sepakat bahwa ya umat beragama laki-laki maupun perempuan itu wajib nutup aurat. Tapi batasnya aurat itu mana? Ikhtilaf. Macam-macam. Loh, ini kadang-kadang kita itu kalau ada orang yang punya pandangan beda, ya karena kita ngertinya pendapatku saja, terus kita marah-marah. Nah, padahal ya kalau fikih itu biasa saja orang beda pendapat. Ya yang salah kalau bilang aurat tidak perlu ditutup. Semua ulama yang beda pendapat tadi setuju aurat itu harus ditutup. Tapi batasnya aurat yang mana, ini mereka berbeda pandangan. Jadi tidak mesti yang kita tuduh, wah ini orang ini tidak nutup aurat. Loh, siapa tahu dia madhabnya beda. Dan dalam banyak hal yang lain. Nah, ini perlu latihan kita, karena memang beda dengan orang lain itu tidak enak. Seakan-akan kebenaran kita kan ditantang. Ayo, kamu benar kok, begitu itu. Kalau saya benarnya begini, itu kan kita terus jadi tidak nyaman, jadi gelisah. Tapi ya hidup di dunia ini memang begitu. Kalau kita menginginkan manusia itu pikirannya podo kabeh satu, tidak mungkin. Dan yang tidak memungkinkan juga kan beberapa ayat memang bilangnya begitu. Syir'atan wa minhajan, su'uba wa qabaila. Kita ini macam-macam. Ada banyak syir'ah dan minhaj. Ada banyak jalan, ada banyak metode. Ada banyak su'ub wa qabail, suku dan bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Saling mengenal, saling memahami, lita'arufu, sehingga bisa kerjasama. Meskipun dalil ini sering kalian pakai untuk melegalkan pacaran. Yo, kan ta'arufu itu kan kamu pakai untuk itu dalil ini kan. Kan ta'aruf harusnya. Ya sembuhlah SPPN. Tapi maksudnya dalil itu, kalian itu jangan tertutup, terbukalah, saling mengenal. Kebenaranmu dan kebenaran dia mungkin berbeda, tapi ta'aruflah, sehingga kalian tambah luas. Nah, itu memang manusia itu berat menghadapi yang gini-gini, makanya nanti diturunkanlah Nabi. Karena Allah ngerti benar seperti apa karakternya manusia itu. Baik, kita tinggalkan definisi. Kalau ini sangat elementer, sangat dasar. Kita mulai ya, sekarang berpikir, tapi yang tidak terlalu rumit. Yang pertama sekarang, kita lacak hikmahnya. Mengapa sih manusia itu, mengapa sih Allah itu kok mengutus Nabi atau mengutus Rasul? Apa tidak cukup menggunakan akal saja? Apa tidak cukup kita dengan, kan kita sering membanggakan akal pikiran kita, hati nurani kita dan lain sebagainya. Kok ya Allah itu capek-capek mengutus Nabi dan Rasul? Yang pertama dari perspektif sudut pandang ketuhanan, kenabian itu adalah wujud dari sifat-sifat Allah yang Rabbun, yang Hadi, dan yang Rahman Rahim. Rabbun itu Allah yang maha memelihara. Jadi Allah itu di antara sifat uluhiyahnya, di antara sifat ketuhanannya itu Rabbun, memelihara. Allah yang menetapkan sunnatullah, Allah yang mengatur alam semesta ini, itu Rabbun. Nah, kalau yang selain manusia itu paket jadi, setia dengan sunnatullahnya. Binatang, tumbuhan, planet-planet dan lain sebagainya itu bergerak persis setia dengan keinginannya Allah. Makanya ada ayat yang menyatakan bahwa alam semesta ini ciptaannya Allah ini semuanya bertasbih,
mengikuti ritme keinginannya Allah. Yang mungkin melenceng, yang mungkin membangkang, itu manusia. Jadi padahal Allah ini yang mengatur, memelihara. Yang bisa menolak diatur, yang bisa tidak mau ditata itu manusia. Karena memang oleh Allah manusia, sering saya sebut, diberi kebebasan milih, mukhayyar. Sekaligus potensi untuk patuh atau untuk membantah. Jadi kenapa Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul? Dalam rangka manifestasi sifat Robnya Allah. Allah ingin alam semesta ini tertib, tertata sesuai sunnatullahnya. Sementara manusia itu pinter bantah. Manusia bisa membangkang. Nah, terus oleh Allah ya sudah, saya beri penuntun. Biar kamu tidak melenceng, salah jalan, salah jalur. Nah, itu gunanya Nabi atau Rasul. Jadi bagian dari manifestasi atau perwujudan sifat-sifat Robnya Allah. Ini nyambung dengan yang kedua. Kalau yang kedua hadi. Hadi ini Allah yang memberi petunjuk. Ya lagi-lagi sama seperti tadi. Manusia itu biar tidak melenceng, meleset, diberilah oleh Allah penunjuk jalan. Karena Allah itu maha pemberi petunjuk. Termasuk bagian dari Rahman Rahimnya Allah. Karena Allah sangat sayang dengan kita, dengan sayang yang meluas dan mendalam, maka diutuslah Nabi atau Rasul. Kenapa? Allah tidak ingin kita melenceng. Allah tidak ingin kita sesat. Allah tidak ingin kita kufur. Jadi kita itu sudah diberi akal budi, kita sudah diberi kolbu, hati nurani, kita sudah diberi macam-macam potensi. Tapi Allah masih khawatir, manusia ini ngawatiri memang. Kelakuannya susah diprediksi. Terus diturunkanlah Nabi dan Rasul, diutus untuk nuntun manusia. Itu pun masih dikuatkan dengan kitab suci. Jadi ini bagian dari rasa sayangnya Allah pada manusia. Seperti saya sampaikan minggu lalu, hadirnya Nabi atau Rasul itu bukti cintanya Allah pada kita. Dan Nabi atau Rasul itu sendiri perjuangannya perjuangan mencintai kita sebagai umatnya. Ajaran yang dibawa juga ajaran yang isinya adalah tentang cinta. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, cinta pada sesama, cinta pada alam semesta. Itulah mengapa sering saya bilang nilai cinta ini nilai yang tertinggi dalam realitas hidup kita. Jadi ini pertanyaan pertama kalau ada yang tanya mengapa sih kok perlu ada Nabi dan Rasul? Jawaban pertama adalah itu manifestasi dari Rabbun Hadi dan Rahman Rahimnya Allah. Itu kalau ada yang tanya dalilnya bisa dibaca surat Al-A'la ayat 2 sampai 3. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah lah yang menciptakan kemudian menyempurnakan, menuntaskan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan Allah yang menetapkan ukuran kemudian memberi petunjuk. Jadi Allah yang menetapkan tujuan, target, Dia juga yang bikin peta untuk kita ikuti. Bahkan juga mengirimkan guide Nabi atau Rasul untuk menuntun kita. Jadi betapa luar biasanya cintanya Allah. Kita sudah diberi peta jalan namanya kitab suci. Kita juga sudah diberi penuntun guide namanya Nabi dan Rasul.
seperti itu pun kita masih banyak juga yang nyeleweng, keluar jalur, terus diapake nah. Apa perlu diancam, apa perlu dihukum dulu, apa perlu diapain dulu. Nah, ini alasan pertama. Kenapa Allah mengutus nabi atau rasul. Alasan kedua, ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kok tidak akal saja? Kayak hari ini kan banyak orang yang mendewakan akalnya. Akal itu luar biasa loh, bisa mencapai macam-macam ya. Kalau begitu apa ndak cukup pakai akal saja? Nanti ada beberapa filosof muslim yang punya pandangan sebenarnya nabi itu tidak terlalu penting. Rasul itu tidak terlalu penting. Kenapa? Manusia punya akal. Jadi manusia itu punya rasio yang kalau dia jernih bisa ketemu dengan kebenaran. Meskipun nanti beberapa yang sangat rasionalis sampai ada yang jatuh pada nabi dan kitab suci itu tidak perlu. Ini tokohnya misalnya Ibnu Rawandi atau Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi. Kalau dalam tradisi filsafat Islam ini kadang-kadang orang menyebutnya ini sebenarnya bukan filosof muslim. Mereka ini sebenarnya ateis. Karena tidak percaya aspek asketologis ketuhanan termasuk Tuhan, Nabi dan lain sebagainya. Ya teman-teman boleh baca itu yang diterjemahkan buku yang judulnya Para Ateis Muslim. Ateis tapi muslimku ya aneh. Iya. Karena memang ada yang pemikirannya sampai ke sana. Tapi jawabannya begini loh, kenapa sih kok ndak akal saja cukup? Itu selain ya karena memang Allah sangat sayang kita. Sebenarnya akal kita ya luar biasa. Tapi Allah masih khawatir kalau hanya dibiarkan kita sendirian pakai akal. Kenapa? Akal itu terbatas. Mudah terseret oleh ego, hawa nafsu, lingkungan juga gampang mempengaruhi kita. Jadi sering saya ceritakan kan misalnya pikirannya Imam Ghazali yang bilang akal itu tidak bisa jadi raja. Sebagai pasukan dia kuat, sebagai panglima perang dia hebat, tapi sebagai raja tidak. Dia itu selalu kalah misalnya oleh ego kita. Kita itu kan kalau punya keinginan, punya target, punya ambisi, entah apa isinya, akal itu kan selalu menjustifikasi ke sana, mendukung ke sana. Jadi dia kalah oleh ego, dia bisa dipengaruhi oleh nafsu. Oh kalau kamu sedang nafsumu meledak-ledak, itu kan akalmu juga hadir menjustifikasi nafsu ini. Bohong tidak apa-apa Pak, ini kan demi kebaikan semuanya. Itu nafsumu kadang-kadang. Loh, kalau saya tidak nyogok Pak, nanti yang lain nyogok. Oh, yang lain ini kan orang jelek, mending saya yang nyogok, saya orang baik Pak. Itu kan pikiranmu begitu. Akalmu bisa menjustifikasi keburukanmu. Itu kan persis yang sering saya ceritakan itu ketika mahasiswa kok ketangkep basah nyontek. Itu alasannya sangat syar'i ternyata. Dia bilangnya, Pak, ini mohon maaf ya Pak, saya ini nyontek, saya tidak berniat buruk Pak. Saya itu nyontek ini dalam rangka birrul walidain Pak. Kalau saya nilai saya bagus, otomatis orang tua saya kan bahagia Pak. Kapan lagi saya membahagiakan orang tua Pak? Biarlah saya dicap jelek karena nyontek, yang penting orang tua saya bahagia. Loh, yang sampai bisa membunyikan senjelimet itu untuk keburukanmu siapa? Akal. Jadi
Kenapa kok ndak akal saja sih? Sudah cukup manusia itu. Akalmu itu sering terjebak ego, sering terjebak nafsu, sering terjebak kerumunan. Kerumunan itu kalau bahasa hari ini sering terjebak viral-viral. Seolah-olah yang viral itu mesti benar. Seolah-olah yang banyak pendukungnya mesti benar. Nah, itu kan akal kita yang bermain seperti itu. Maka akal saja tidak cukup. Nah, jadi kalau ada yang tanya, apa sih gunanya Nabi, apa sih gunanya Al-Quran? Wong ya kita punya akal. Yang kedua, kenapa kok tidak akal? Kita itu termasuk akal, segala daya yang kita miliki itu sifatnya potensial. Potensial itu dalam bentuk daya yang bisa kita aktualkan tergantung pilihan kita. Kalau menggunakan bahasanya Al-Quran, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu menganugerahkan kemampuan pada kita untuk patuh ya untuk taat. Untuk mukmin ya bisa untuk kafir. Sama-sama bisa. Kita pengen jadi orang baik ya bisa. Kita pengen jadi orang jahat ya bisa. Itu manusia. Jadi kalau dipasrahkan sepenuhnya pada manusia, tidak diberi petunjuk khusus konkret, memang sangat mungkin manusia itu salah jalan. Karena memang dia punya daya untuk itu. Jadi beda dengan binatang. Binatang misalnya ayam, itu ya dia akan sejak lahir sampai mati ya hidup dengan sunatullahnya. Dia tidak pernah bisa bantah, bangkang. Misalnya ayam itu tidak pernah, sejak dulu kok saya itu berkokok terus, gantilah sekali-sekali menggonggong lah saya. Tidak iso. Beda dengan manusia. Jadi tidak akan ketemu kalian ayam menggonggong, selalu ayam berkokok. Tapi kalau manusia tidak. Manusia itu bisa membentuk dirinya jadi apa saja. Dia pengen ahsanu takwim bisa, asfala safilin juga bisa. Nah, ini kalau tidak diberi penjelasan yang tegas, penuntun yang baik, bisa saja mereka nyeleweng. Itulah kenapa, karena Allah sangat sayang dengan kita diutuslah pada kita Rasul, diturunkan wahyu kitab suci pada kita. Jadi membaca fenomena kenabian, hakikatnya kita sedang membaca cintanya Allah pada kita. Apalagi Nabi dan Rasulnya sendiri sangat mencintai kita. Oke ya, jadi argumen kedua itu menjawabnya. Kalau ada yang tanya kok ndak akal saja. Wong yo akal kita mampu menemukan kebenaran. Tapi jangan lupa akal itu mudah terseret oleh ego kita, kepentingan kita, nafsu kita, juga lingkungan sekeliling. Kemudian manusia itu bisa baik, bisa buruk. Kalau ndak dihati-hati, dia bisa terjebak dalam keburukan. Bahkan, nah itu kalimat terakhir, manusia itu kadang cenderung melampaui batas. Kalau sudah senang sesuatu, atau benci sesuatu, atau gemar sesuatu, biasanya melampaui batas. Jadi terlalu benci, terlalu suka, terlalu kaku, atau terlalu cair, itu masalah. Manusia itu sulit sekali mengerti batas dirinya. Maka harus diingatkan. Nah, disitulah pentingnya hadirnya seorang nabi atau rasul. Ini menarik, ada pernyataan dalam surat An-Nisa ayat 165. Rusulam mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Jadi ada rasul-rasul yang tugasnya memberi berita gembira, juga memberi peringatan. Tujuannya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Biar manusia tidak lagi beralasan
kepada Allah. Ba'dar rusul. Setelah diutusnya rasul-rasul tadi. Kita kan senengannya cari alasan. Ya saya ndak tahu ya Allah, wong ya petunjuknya ndak jelas misalnya. Ya saya ndak tahu lah, wong ya ndak ada yang nuntun ini saya. Manusia yang ndak, wong sudah diberi nabi sebanyak itu, kita masih beralasan juga. Nah, ditegaskan lagi, saya utus Rasul memberi kabar, memberi petunjuk, menuntun, itu biar kita tidak bisa beralasan lagi. Jadi biar kita tidak terlalu banyak dalih untuk jadi orang benar, jadi orang baik. Karena seperti tadi, kalau mengandalkan akal itu kan kita selalu beralasan saja. Oke, jadi ini argumen kedua. Argumen ketiga. Kenapa sih kok Allah mengutus Rasul? Kalau ini pertanyaan, kenapa kok tidak malaikat saja yang nuntun? Kan lebih enak, malaikat itu mungkin lebih dahsyat. Dia tidak punya dosa, dia senantiasa patuh. Mungkin powernya juga luar biasa. Kalau ada yang tanya begini, apa susahnya sih Allah ngutus malaikatnya, jangan manusia yang banyak kelemahan? Jawabannya adalah pesan atau bimbingan, tuntunan itu akan lebih sempurna buat manusia dan sulit membantahnya. Yang pertama apa? Kalau disampaikan oleh jenis manusia itu sendiri dan dengan bahasa yang bisa dipahami manusia. Makanya kemarin ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Kuatirnya apa kalau malaikat? Nanti kalau malaikat nuntun, ayo kita rajin ibadah sholat, mungkin kita akan jawab, yo penak sampean malaikat. Ndak ada nafsunya, ndak ada itunya. Kita ini manusia biasa, berat ini. Nah, kalian akan bantah begitu. Jangankan malaikat, wong nabi saja kamu bantah begitu kan. Saya kan bukan nabi, Pak. Saya kan, kamu mesti bantahi ngono. Wong nabi saja yang manusia kalian bantah begitu, apalagi malaikat. Mungkin kalau malaikat nuntun kamu, ya sampean enak malaikat. Tidak ada nafsunya, tidak pingin main HP, tidak pingin nonton ini, tidak pingin lihat itu. Saya ini berat, ini perjuangan malaikat. Mungkin kamu bantahnya begitu. Tapi sekarang Rasulnya dari jenis kita sendiri kok, yang ngomongnya pakai bahasa kita, sehingga lebih mudah kita menerimanya. Yang kedua, ya kenapa manusia? Ya karena mereka juga Rasul, Nabi itu kan juga mengalami seperti kita. Yo lapar, yo haus, yo gembira, yo bisa sedih. Segala emosi yang kita miliki, mereka juga punya. Jadi bisa lebih mudah menuntun kita memasukkan ajaran-ajaran. Wong mereka juga dari kalangan kita. Nah, ini alasan kedua. Yang ketiga, dapat dipraktekkan di level manusia. Jadi Rasulullah kan sangat paham tentang situasi kita. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar cerita Isra Mi'raj itu kan, disuruh sholat 50 kali oleh Allah. Diingatkan oleh Nabi Musa kan, ya Nabi Musa kan manusia juga, apalagi paham benar psikologinya manusia, emosinya manusia. Maka Rasulullah diingatkan, wahai Nabi Muhammad, jangan 50 kali sehari semalam, nanti umatmu stres semua. Kalian yang 5 waktu aja bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Nggak bayangkan ya, kalian baru ngapain sedikit adzan, baru ngapain sedikit adzan. Lo bayangkan 50 waktu lo dalam sehari. Wah, itu laris tukang adzan itu nanti. Terus karena paham situasi kemanusiaan kan terus ditawarkan sholat itu pelan-pelan sampai jadi 5.
Itu kalau Rasulullah tidak pemalu, karena 5 ini pun diingatkan juga masih oleh Nabi Musa. Wah, itu masih banyak loh 5 itu. Ya ternyata ya benar Nabi Musa. Iya. Mungkin kalian, wah ya kemarin ditawar lah, udah dapat 3 apa 2 kan lumayan kita. Jadi loh, ngerti sampai level ini kan yang manusia yang ngerti gitu loh. Maka dari kalangan manusia, tidak malaikat, tidak jin, tidak yang di luar manusia. Jadi kenapa kok ndak akal, kenapa kok ndak manusia? Kemudian penting juga manusia, karena kalau manusia bisa ditiru langsung. Jadi itu kalau bahasanya Al-Quran yang uswah tadi. Wah, ini pelajaran sholat kok rumit ya. Maka Rasulullah enggak, pokoknya sholat niru aku sudah, saya sholat. Jadi kalian enggak harus belajar kitab atau ajaran jelimet-jelimet, sudahlah ikuti saya saja. Yang benar yang saya lakukan ini. Nah itu kan lebih mudah, karena beliau juga manusia. Jadi ada tiruannya langsung. Enggak cuma ngasih petunjuk, ya beliau juga melakukan perjalanan yang sama dengan kita. Enggak kayak Google Map kan. Kalau Google Map kan yang ngasih petunjuk dari jauh, belok kanan, belok kiri. Oleh kadang-kadang kan enggak jelas, malah kamu diarahkan ke jalan belusuk-belusuk. Kenapa dia enggak ikut perjalanan kita? Jalannya macet, bolak-balik teriak-teriak, belok kanan, iya macet ini. Kenapa dia bolak-balik gitu? Dia tidak ikut perjalanan kita dari jauh. Nah, kalau Nabi, Rasul mendampingi kita langsung. Jadi ngerti situasi konkret kita. Seandainya toh Pak, saya itu agak sulit paham Pak, agak tell me gimana gitu Pak, kalau pelajaran-pelajaran agama. Ya sudah, tidak rumit kok, ikuti saja Nabi atau Rasul. Nah, lebih gampang. Oke ya, jadi ini argumen ketiga. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa sih kok Allah mengutus Rasul? Yang pertama, bukti dari cintanya Allah pada kita, Rahman Rahimnya, sifat hadi dan sifat Robnya. Kalau ada yang tanya, kok tidak pakai akal saja? Akalnya manusia terbatas, labil, mudah terpengaruh. Kok tidak malaikat saja sekalian? Akan lebih efektif kalau gaib itu ya dari jenis kita sendiri. Baik, itu jawaban-jawaban ringkasnya kalau ada yang tanya. Baik, sekarang kita melihat beberapa komentarnya para filosof, para ulama tentang pentingnya Nabi tadi ya. Ini saya ambil yang pertama dari Ibnu Sina. Kitab beliau yang sangat terkenal, As-Sifa. Saya ambil dari As-Sifa ya. Ada kalimat seperti ini dari Ibnu Sina. Allah tidak pernah mengabaikan kebutuhan setiap makhluk. Sebagai contoh, Dia memberi kita mata dengan bulu dan kelopak mata yang melindunginya. Allah telah memberi kita kelenjar air mata agar mata tidak kering. Allah juga membuat lubang kecil di pinggir mata untuk membawa kelebihan air ke hidung. Jika tidak ada lubang ini, maka wajah kita akan terus dipenuhi oleh air mata. Allah telah menciptakan pupil yang sensitif terhadap cahaya untuk melindungi bagian dalam mata dari kerusakan. Juga otot-otot di sekitar bola mata untuk melihat ke banyak arah. Ini tentang mata saja, Allah itu begitu perhatian terhadap kita, sampai sedetil itu. Kata Ibnu Sina, Allah yang telah memberikan detail kebutuhan manusia semacam itu mustahil dan tidak mungkin mengabaikan
kebutuhan manusia yang jauh lebih besar, yaitu kebutuhan kita atas kenabian. Jadi tidak mungkin Allah tidak memberi kita nabi yang menuntun kita. Kenapa? Kebutuhan tentang nabi dan menuntun kita ini jauh lebih penting daripada misalnya mata kita. Sementara untuk mata saja, betapa tadi fasilitas yang diberikan oleh Allah. Mulai bulu mata, kelopak mata. Bayangkan kalau kita tidak punya kelopak mata atau tidak punya bulu mata. Betapa sulitnya. Atau kalau rambut ini kan tambah lama tambah panjang. Bayangkan kalau bulu mata juga tambah lama tambah panjang. Ternyata kan tidak. Sama-sama bulunya. Allah mengatur kalau bulu mata kita ini tidak tambah panjang. Nanti ada, kata Ibnu Sina tadi kan, ada lubang kecil di ujung mata kita yang itu membawa kelebihan air mata itu ke dalam. Kata Ibnu Sina kalau tidak ada itu ya kita kayak orang menangis terus. Kalian kan sering bingung ini air mata tiba-tiba keluar dari mana. Ayo, ada mekanismenya sudah. Sampai sedetil itu. Apalagi kebutuhan yang paling besar untuk hidup kita, tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Tentu saja Allah akan memberi penuntun. Jadi memberi guide. Allah akan sangat serius menginginkan kita sampai padanya. Ilaihi roji'un. Jadi ini pandangan dari Ibnu Sina. Berarti kenabian itu ya memang niscaya. Allah itu memang sangat sayang pada kita. Ini alasan yang pertama. Terus ada lagi Al-Mawardi. Ini filosof yang kita kenal dengan filsafat akhlaknya. Kata Al-Mawardi dalam kitab A'lam An-Nubuwah, para rasul itu diutus kepada manusia dengan membawa perintah dan larangan yang dengannya manusia tahu apa yang harus dilakukan sebagaimana dikehendaki Allah. Kalau hanya nalarnya atau akalnya sendiri, manusia tidak akan tahu kemaslahatan yang diberikan untuknya. Ini sama dengan tadi ya. Kalau kita mengandalkan akal saja, kita tidak akan bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Buktinya sederhana. Misalnya, yang suka makan-makan kolesterol terus kolesterolnya tinggi. Itu sudah dikasih tahu loh sama banyak orang, sama dokternya. Kamu jangan makan gorengan ya, kamu jangan makan ini ya, itu ya. Akalnya kan tahu. Tapi toh tetap tidak bisa menghalangimu kesenanganmu untuk makan makanan tadi. Berarti apa? Akalmu kalah oleh egomu. Kalau ditanya, kamu itu kolesterolmu tinggi kok makan gorengan, emangnya boleh? Tidak boleh sih, tapi enak Kamu jawaban kan sering begitu. Ya saya tahu sih ini merugikan kesehatan, tapi ya gimana lagi, saya seneng daripada saya stres karena melepaskan kesenangan saya, ya mending saya stres meskipun nanti sakit. Nah ini manusia. Maka kalau akal kita itu daya kontrolnya tidak terlalu powerful. Bandingkan kalau kemudian ada nabi, ada rasul, ada kitab suci yang menunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, nabi kan lebih powerful dari kita. Misalnya tiba-tiba ada dalilnya hadis yang bilang bahwa sesungguhnya gorengan itu bisa membawamu ke neraka. Misalnya, itu kan kamu lebih ngeri kan makan gorengan dibandingkan sekedar dilarang saja. Nah, meskipun mungkin ya dalilnya ada, misalnya halalan thayyiban atau apalah, kamu kan masih bisa berdalih kan. Lupakan itu tidak spesifik ngomong gorengan, Pak. Tapi coba spesifik, kamu kan bisa lebih terkendali, lebih terkontrol. Itulah mengapa kita perlu penuntun.
Jadi karena kalau tanpa penuntun, tanpa nabi, mengandalkan akal kita saja, sulit kita mencapai manfaat, maslahat hidup yang optimal. Disitulah peran nabi dibutuhkan. Nah, kita lanjut. Kalau tadi Al-Mawardi, kalau ini Al-Maturidi. Dasarnya sama dengan pikirannya Al-Mawardi tadi. Jadi kenabian itu hakikatnya kemudahan yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Karena akal kita terbatas. Akal itu kalau sudah masuk ke ranah metafisik, dia banyak tidak berdaya. Sementara agama itu isinya sebagian besar metafisik. Hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi kita dengan akal kita saja sulit bisa mencapainya. Berspekulasi bisa. Tapi sampai pada titik-titik metafisik eskatologis yang tepat kita kesulitan. Disitulah gunanya wahyu, gunanya nabi menginformasikan. Besok ada surga loh, ada neraka, ada hari kebangkitan, ada hisab. Ini kalau tidak diinformasikan oleh nabi, kalau pakai akal kita saja mungkin kita membacanya, oh manusia itu mati terus dikubur, terus tubuhnya hancur, terus selesai. Itu kan yang bisa dilihat oleh panca indera. Tapi cerita di balik itu, sisi metafisiknya akal tidak bisa. Akal hanya bisa berspekulasi, mengira-ira. Itulah gunanya terus ada nabi, ada kitab suci memberitahu kita. Awas jangan meleset. Hidup tidak berhenti dengan kematian duniawi. Ceritanya masih panjang. Itu informasi dari nabi. Jadi kenabian itu fasilitas sebenarnya yang diberikan oleh Allah pada kita. Nah, kalau menurut Al-Maturidi, nabi di antara semua manusia itu sebagaimana akal kita. Jadi nanti ada pandangan semacam itu. Keutamaan nabi di antara manusia itu seperti akal di antara semua anggota tubuh yang lain. Ya intinya memang menunjukkan posisi pentingnya nabi bagi manusia. Untuk kemanusiaan. Oke, ya semoga teori-teori ini nambah cintamu pada Kanjeng Nabi, pada Rasulullah. Berarti memang sangat penting perannya. Nah, kalau ini sama dari Muhammad Abduh. Kalau Muhammad Abduh lebih melihat sisi sosialnya. Manusia itu dalam pergaulan sering kacau, tidak sadar hak dan kewajibannya. Jadi manusia itu biasanya bisa jernih kalau berpikir sendiri, berjarak dari realitas, refleksi, tenang, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak mungkin kita begitu terus. Hidup kita itu bergaul bersama masyarakat. Ini yang membuat kita gampang terdistraksi. Ini yang membuat hidup ini terus kacau. Mungkin orang bilang tadi kan kita bisa pakai akal kita toh berpikir jernih toh. Iya, mungkin kalau pas kita sendirian, diam-diam, kontemplasi, menjauh, bisa kita berpikir jernih. Tapi hidup kita kan tidak begitu. Hidup kita itu campur dengan orang lain. Bergaul aktif dengan orang lain. Yang di situ pengaruhnya banyak. Tadi mau datang ke sini itu, wah saya niat ngaji, mau khusyuk, lah ketemu temen di sini, akhirnya ngobrol ndak jelas, ngalor ngidul, akhirnya kenapa? Ada orang lain. Itu makanya sabdanya Sartre kan begitu, hell is other people. Orang lain itu memang neraka kok. Kurang ajar orang lain itu memang. Gara-gara ada orang lain ya aku ndak karu-karuan ini.
Buka HP pengen khusyuk baca yang baik-baik kok yo baca orang maki-maki, pengen bales aku maki-maki akhirnya, gitu kan. Nah, maka kata Muhammad Abduh, hadirnya Nabi di tengah-tengah kita itu menyeimbangkan itu, memberi tuntunan kita bagaimana hidup ideal di tengah masyarakat ramai yang sesuai tujuan. Jadi pentingnya di situ. Ya kalau versinya mistik sih gampang, menjauh dari dunia, tapi kan kita bukan manusia yang seperti itu. Kita manusia yang hidup dalam keramaian. Bagaimana kita tetap bersosial tapi juga tidak keluar jalur menuju Tuhan tadi. Oke, baik. Ini perspektif-perspektif ya untuk menguatkan kenapa harus ada Nabi. Kalau diringkas, argumen pentingnya kehadiran Nabi itu ada 4. Kalau argumen keberadaan Tuhan kan dulu pernah kita bahas ya. Nah kalau ini argumen pentingnya kehadiran Nabi. Yang pertama apa? Argumen hikmah atau kebijaksanaan. Yo, Allah itu yang maha bijaksana kan menurunkan hukum-hukum, memberi aturan hidup, menetapkan norma-norma hidup. Tentu saja Allah bertanggung jawab mengajarkan dan menuntunkan aturan-aturan tadi. Allah tidak akan lepas tangan. Karena apa? Allah sangat sayang dengan kita. Sayangnya Allah itu argumen kedua, argumen rahmat. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tidak akan membiarkan makhluknya kebingungan. Ini Allah ini maksudnya apa sih? Ini Allah tidak. Pasti Allah tidak akan lepas tangan, kita diberi penuntun langsung. Ini rahmat darinya. Makanya Rasulullah itu kan kalau menggunakan bahasa Al-Quran kan disebut rahmatan lil alamin, anugerah bagi alam semesta. Karena dengan hadirnya beliau kita bisa on the right track menuju Allah. Kita bisa berada di jalan yang benar. Nah, yang ketiga argumen keutuhan. Jadi manusia itu seperti saya bilang tadi punya banyak potensi. Yang ini kan kita perlu mengaktualkannya. Agar tidak salah, aktualisasi diri ini oleh Allah diberi petunjuk. Yo hari ini kita sebut agama dengan ajarannya melalui kitab suci yang dibawa oleh seorang nabi atau rasul. Itu dalam rangka apa? Mewujudkan, mengaktualkan potensi terbaik kita. Versi terbaiknya manusia itu versi manusia yang sadar hakikatnya, yang ilaihi roji'un. Kembali pada yang hakiki yaitu Allah. Nah ini argumen ketiga. Kenapa ada Nabi? Ya dalam rangka menuntun kita mengaktualkan potensi kita sebagai manusia seutuhnya. Jadi kalian boleh nanti setelah ini refleksi ya. Saya itu potensiku sudah aku aktualkan berapa persen. Aku itu sebenarnya bisa ini loh. Tapi sudah aku wujudkan berapa sih dari potensi-potensi itu? Khususnya dalam rangka kemanusiaan dan kehambaan. Dalam rangka tanggung jawab kita sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya. Nah ini argumen ketiga bahwa kita ini perlu jadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu ya manusia yang hakiki, yang sadar kediriannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Yang keempat, argumen keadilan. Jadi Allah itu adil.
adil. Dia tidak hanya memberi tugas amanat, tapi juga memberi fasilitas. Tidak hanya memerintah, tapi juga memberi daya dan kekuatan. Tidak hanya menuntut, tapi juga memberi bekal. Jadi kalian diminta ini loh, diminta itu loh. Padahal tuntutannya Allah itu untuk kepentingan kita sebenarnya. Itu pun kita diberi modal, diberi bekal, diberi fasilitas pendukung yang luar biasa. Jadi lagi-lagi memang ini sebenarnya tema cintanya Allah pada manusia. Jadi kalau ada yang tanya, penting tidak sih kehadiran Nabi? Penting. Alasannya 4 ini. Hikmah, rahmat, keutuhan, dan keadilan. Itulah pentingnya hadirnya Nabi dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjut ya. Sampai di titik ini, semoga kita sekarang sadar kenapa harus ada Nabi. Nah, ini beberapa konsep kenabian kalau dalam Islam. Ini saya pelan-pelan sebelum nanti ke filsafat, gongnya yang membuat ruwet nanti ya di belakang. Nah, yang pertama, ini kalian nanti cari ayatnya sendiri-sendiri. Di situ saya tulis ayatnya dan hadisnya. Yang pertama, kenabian itu fenomena universal. Karena Allah sayang manusia. Sejak awal sampai akhir, ya Nabi dan Rasul itu selalu hadir mewarnai hidupnya manusia. Kalau di surat An-Nisa ayat 164 itu disebut warusulan qad qasasnahum alaika min qabl warusulan lam naqsushum alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan ceritanya padamu, ada pula rasul-rasul yang tidak kami ceritakan padamu. Makanya mulai sekarang berhentilah mencela, mencaci kepercayaan yang berbeda. Siapa tahu yang dipercayai oleh yang berbeda dari kita itu termasuk utusannya Allah yang tidak kita kenali. Karena yang diminta kita kenali kalau di Al-Quran kan 25. Jumlah aslinya berapa sih? Jumlahnya sangat banyak. Itu di selanjutnya ya. Jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Ini kita ambil satu saja dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu ketika dari Abu Umamah, dia bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya, berapa sih jumlahnya para nabi itu? Qala, Rasulullah bersabda, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan, 100.000 dan 24.000. Jadi jumlahnya nabi itu 124.000. Loh, banyak loh itu. Ar-rusul min dzalika thalathu mi'atin wa khamsah. Yang termasuk rasul dari sejumlah banyak itu ada 305. Jadi thalathu mi'atin wa khamsah. Wa khamsata asyar, 315. Jadi Nabi jumlahnya 124.000, Rasul jumlahnya 315. Zaman ghafiro, kata Rasulullah, zaman ghafiro itu jumlah yang sangat banyak. Yang disebutkan dalam Al-Quran 25, berarti masih sisa sangat banyak. Karena memang kenabian ini fenomena universal, bukti cintanya Allah pada manusia.
sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nanti ada lagi riwayat, ya setiap generasi, setiap sekian tahun pasti ada turun Nabi. Nah, rumus ketiga, kategori ketiga tentang kenabian, semua nabi atau rasul itu mendakwahkan tauhid. Mengajak kepada Tuhan yang hakiki, yang satu. Itu boleh dicek ayatnya, antara lain surat An-Nahl ayat 36. Dan yang terakhir, konsep kenabian dalam Islam itu punya pandangan rangkaian nabi dan rasul tadi, puncak dan akhirnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini puncaknya, ini sudah terakhir. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khotaman nabiyyin. Jadi Muhammad itu tidak sekedar bapaknya salah seorang dari kalian, tetapi dia adalah penutup para nabi, utusannya Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi ini akhir dari kenabian dan kerasulan itu Nabi Muhammad. Apa untuk seterusnya? Memang tidak ada nabi lagi, Pak. Lah manusia memedomani apa? Al-Quran dan Sunnah. Finalnya di situ. Sebenarnya ini juga isyarat mungkin ini memang akhir zaman sudah. Generasi Bani Adam yang terakhir. Makanya nabinya ya sudah nabi pamungkas. Petunjuknya lewat Al-Quran dan Sunnah. Cuma ya saya tidak bisa menentukan lah terus kiamatnya kapan Pak Yombo. Tapi ini mungkin kalau sepak bola itu mungkin babak terakhir ini sudah. Ini mungkin sudah menit-menit injury time. Kemarin diramal 2012. Ternyata tidak jadi. Jadi ya salah sendiri. Mungkin 2012 itu normal time-nya. Bal-balan 45 menit babak kedua itu berakhirnya 2012. Cuma kan ini injury time. Mungkin kemarin kamu banyak pas main sepak bola banyak pelanggaran kan. Dan itu ditambahi injury time. Sopo ngerti ada yang masih mau tobat. Mumpung masih ada waktu ini loh, ditambahi oleh Allah. Nah, baik. Jadi ini beberapa konsep kenabian. Bahwa nabi itu fenomena universal, berarti yo sejak dulu juga dunia ini diwarnai oleh para utusan Allah yang jumlahnya sangat banyak, yang semuanya menyeru kembali kepada ketuhanan yang hakiki. Kalau bahasa Islam ya menyeru pada tauhid. Dan rangkaian nabi dan rasul itu berakhir pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini beberapa konsep. Sekarang kita lanjut. Ini beberapa pandangan. Kalau ini Imam Ghazali ya. Ciri faktual seorang nabi. Nabi itu menonjol di tengah masyarakatnya pertama karena karakter dan kepribadiannya. Tidak pernah Allah itu ngutus Nabi dari orang-orang yang tidak mulia akhlaknya, tidak mulia adabnya. Selalu Nabi itu bahkan sejak kecilnya sudah mantap karakternya. Jadi siapapun Nabi, siapapun Rasul. Ciri kedua, biasanya membawa pesan atau ajaran yang utama. Jadi mantap karakternya tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar ingin disukai orang, tapi memang membawa pesan, membawa ajaran yang khas, yang utama. Itu ciri kedua.
Yang ketiga, mukjizat biasanya. Jadi mereka ini untuk membuktikan kebenaran pesannya punya mukjizat. Nanti kita jelaskan satu-satu tentang mukjizat ini. Berarti apa? Kalau ada orang mengklaim nabi, itu mudahnya tiga itu. Karakter dan kepribadiannya, pesan dan ajarannya, dan yang ketiga mampu menunjukkan mukjizat. Tapi yang tiga ini dulu ya, sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, yang merupakan nabi terakhir, penutup, meskipun ada orang karakternya baik, membawa pesan yang luar biasa, kelihatannya kok hebat, sakti, bisa ngobati orang, bisa macam-macam, kalau dia bilang dia nabi, pasti nabi yang palsu. Jadi rumus tiga yang atas itu ditambah yang terakhir. Kalau untuk hari ini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ya, sebelum Nabi Muhammad, cerita-cerita ke belakang itu nabi itu ya karakternya tiga itu yang atas. Tapi sekarang karena sudah final, sudah ditutup pintu kenabian, siapapun ngaku nabi, yo dia termasuk palsu. Karena tidak akan ada lagi nabi dan rasul. Bahkan besok akhir zaman pun kalau ada beberapa pandangan itu akan turun nabi lagi. Bukan nabi baru tapi Nabi Isa. Nabi Isa kan ya tidak baru, itu kan sudah lama, sebelum Nabi Muhammad juga sudah nabi. Meskipun saya tidak yakin kalian siap apa enggak. Kalau Nabi Isa datang beneran, mungkin kamu stres juga. Ini alamat, ini sudah mau selesai ceritanya ya. Atau jangan-jangan tiba-tiba ada orang ngaku, saya Nabi Isa loh. Ayo, itu urusannya penjara. Seandainya Nabi Isa beneran datang, mungkin saya membayangkan ya mungkin besoknya dia ditangkap polisi mesti. Dianggap ngaku-ngaku nabi palsu. Mental kita masih belum nyampe ke sana ya. Baik, ini ciri-ciri nabi. Dilengkapi oleh Ibnu Khaldun. Biar kita bisa lebih dalam ya. Dalam Muqaddimah, kata Ibnu Khaldun, ciri nabi yang menerima wahyu itu, yang pertama bersih dari dosa dan menjauhi perilaku tercela dan kotor. Jadi tidak ada cerita nabi yang diawali dari tukang maksiat, senang berbuat dosa. Kalau wali beberapa mungkin ada, tapi kalau nabi tidak ada. Jadi nabi itu sejak kecilnya memang diskenario oleh Allah bersih dari dosa dan perilaku tercela atau kotor. Yang kedua, mengajak kepada ad-din dan al-afaf. Ad-din itu pada agama, peribadatan, pengabdian, penyembahan pada Tuhan, dan al-afaf, mengajak untuk menjaga kehormatan diri. Jadi ini pada din dan afaf. Ya, menjaga kehormatan diri itu penjelasannya minggu lalu, akhlak dan adab. Jadi ibadah, akhlak dan adab. Yang ketiga, nabi itu biasanya, kata Ibnu Khaldun, lahir di tengah kaumnya dalam garis keturunan yang baik, dzu hasab. Jadi garis keturunannya biasanya yang mulia, tidak ada yang dari orang tua yang jelek. Yang terakhir, mukjizat, punya kemampuan melakukan hal-hal luar biasa. Ini ciri-ciri nabi menurut Ibnu Khaldun. Saya jelaskan sebentar ya mukjizat ini.
Jadi mukjizat itu dari kata-kata ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan atau mengalahkan, membuat yang lain lemah. Itu makna kata-katanya. Jadi makanya fungsinya mukjizat itu sebenarnya untuk membuat orang takluk, tidak bisa bantah lagi. Itu namanya mukjizat. Secara istilah ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya perbuatan luar biasa itu banyak, tidak hanya Nabi. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya karomah. Kalau orang biasa seperti kita namanya maunah. Orang jahat bisa enggak Pak perbuatan luar biasa? Bisa. Kalau orang jahat, orang jelek namanya istidraj. Kamu ini jahat tapi kok sakti ya. Tapi kok kaya ya, luar biasa. Itu namanya istidraj. Istidraj itu memang dibiarkan oleh Allah biar besok mantep kalau mau divonis jelek dan disiksa. Biar dia tidak sadar-sadar, biar dia tidak tobat-tobat. Kalau dapat fasilitas enak terus kan sadarnya susah. Nah, itu namanya istidraj. Jadi dalam hidup ini memang ada hal-hal luar biasa seizin Allah. Nah, belakangan ini kan banyak narasi-narasi yang mempersuasi kita untuk enggak ada itu, enggak masuk akal itu. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Jadi ada, sempat saya baca itu kan ada beberapa riwayat di antara mukjizatnya Nabi itu bisa membelah bulan. Saya tidak tahu mekanisme peristiwanya apa. Orang-orang saat itu melihat bulan terbelah atau bulan terbelah benar, saya tidak tahu. Tapi terus ada yang bantah, kalau kayak gitu ya tidak masuk akal lah. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Orang akan menyebutnya biasa saja kayak gitu itu. Jadi mukjizat itu ya memang sesuatu yang luar biasa. Tidak masuk akal. Sumbernya Allah, tidak bisa dinalar. Biasanya tiba-tiba, tidak dirancang. Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan. Itu bukan kok Nabi Ibrahim siap-siap, oh ini harus pakai baju anti api, ini pinjam pemadam kebakaran dulu mau dibakar, enggak. Ya langsung masuk saja dan tidak terbakar. Jadi tidak dirancang, tiba-tiba ya pada Nabi dan Rasul fungsinya untuk menguatkan dakwah kebenaran ajaran Allah, bukan pamer. Jadi bukan untuk pertunjukan. Jadi makanya tidak bisa kok misalnya Nabi kok ini saksikanlah saya bisa jalan di atas air, tidak begitu. Jadi momennya pas dia bisa melakukan itu, tidak bisa dirancang. Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut, ya momen itu saja. Tidak bisa dirancang atau diulang suka-suka hati. Mungkin setelah menang melawan Fir'aun terus balik lagi, jajar lagi ya, tak bolehnya tidak bisa. Jadi yang membuat hebat itu intervensinya Allah. Jadi itu mukjizat namanya. Jadi adanya fenomena mukjizat ini sebenarnya menarik untuk menguatkan mental kita. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Jadi kenapa masih ada mukjizat, masih ada karomah, masih ada maunah. Siapa tahu biaunillah, dengan pertolongannya Allah, saya yang harusnya sudah DO semester lalu bisa selamat ternyata. Loh, itu namanya maunah. Wong saya orang biasa ya dapat. Tapi saya itu rodo Pak. Hidup saya kacau, sholatnya bolong-bolong, kurang ngajar, dosa saya banyak. Apa bisa dapat itu? Ya bisa, asal mau tobat. Kalau tidak mau tobat apa bisa? Bisa sih, kadang-kadang ada istidraj. Jadi sama Allah dibiarkan begitu. Dikasih fasilitas enak terus, meskipun kita jahat, meskipun kita banyak dosanya. Biar apa? Biar kita tidak tobat-tobat. Jadi nanti biar Allah menghukumnya mantep.
Tidak pakai ragu-ragu, kamu sudah jelas dosamu banyak, mau tidak tobat. Jadi ini mukjizat, senjatanya para nabi. Yang paling mudah untuk meyakinkan orang bahwa beliau-beliau ini nabi itu mukjizat. Manusia itu kan kalau cuma diceramai kan ya sulit. Tapi begitu dikasih pertunjukan yang hebat-hebat kan terus kagum, takluk. Nah, oke. Itu kenapa kemarin kan kasusnya Gus itu kan luar biasa rame viral. Kamu kan kagum, heran awalnya. Manusia mudah terpengaruh yang begitu-begitu. Nah ini dijadikan pintu masuk agar orang mengakui terus baru ajaran masuk. Ini mukjizat. Jadi ini senjata utamanya para nabi. Yang kedua apa? Senjatanya wahyu. Ini juga sama. Wahyu itu juga pemberian Allah. Isinya petunjuk, pengetahuan, wawasan secara langsung. Nanti ada istilah wahyu, ilham, taklim. Kalau wahyu itu dari Allah kepada para nabi, para rasul. Kalau yang untuk kita yang manusia biasa namanya ilham. Jadi manusia itu kadang-kadang kan kalian tiba-tiba kok ada rasanya kok ndak enak ya. Ternyata benar setelah itu ada peristiwa ndak enak. Ini jenis ilham. Mau berangkat ke kampus kok rasanya berat ya. Ada apa ya? Sudahlah aku ndak berangkat. Bener tau dan terus ternyata misalnya. Itu bisa jadi sejenis isyarat petunjuk dari Allah. Kalau untuk kita namanya ilham. Kita yang orang biasa. Orang Jawa menyebutnya wangsit. Nah, nyari wangsit dulu nyari ilham. Kalau Nabi namanya wahyu. Nah, kalau kita yang mengupayakan sendiri pengetahuan, tidak berharap dapat ilham, saya apa orang kayak saya apa yang bisa Pak dapat ilham. Pengetahuan yang sama bisa kita kejar lewat taklim namanya, belajar. Kayak malam hari ini kita belajar itu kan mengejar pengetahuan. Ada orang tertentu yang pengetahuannya tidak dikejar, diberi langsung oleh Allah. Kalau para nabi namanya wahyu. Kalau para orang utama, para wali misalnya namanya ilham. Yang kadang disebut ilmu yang laduni. Tapi hati-hati, kata Imam Qusairi, ada ilham, ada hawajis, ada waswas. Sama-sama pengetahuan yang hadir dalam diri. Kalau ilham, kata Imam Qusairi, dari Allah, dari malaikat. Kalau hawajis, dari nafsu. Kalau waswas, dari setan. Jadi sama-sama suara hati ya. Ada suara hati yang dituntun oleh Allah, namanya ilham. Ada yang sebenarnya itu bukan suara hatimu, tapi suara nafsumu. Wah, jangan-jangan engkau jodohku nih misalnya. Suara hatiku ini. Oh, itu ya bukan hatimu, itu nafsumu, padune kamu pengen. Itu namanya khawajis. Ada juga yang was-was. Kalau was-was ini dari setan, membuat kita khawatir yang tidak jelas, membuat kita terpalingkan dari yang hakiki. Itu namanya was-was. Jadi tidak selalu suara hatimu itu menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang yang isinya menyuarakan nafsu atau dikacaukan oleh was-wasnya setan. Nah, jadi argumen bahwa, Pak ini suara hati saya loh Pak. Ya suara hatimu yang bagian mana dulu? Kalau bagian nafsu ya isinya ambisi, nafsu, keinginanmu sendiri sebenarnya. Bukan ilham dari Allah. Nah, kalau para nabi dapat itu namanya wahyu. Nah, ini senjata selanjutnya dari Allah untuk para nabi. Selain mukjizat ada wahyu. Lanjut. Nah, akhirnya peran kenabian itu kalau dirangkum, nabi itu perannya apa sih Pak dalam hidup ini? Yang pertama peran nabi itu adalah rahmah. Rahmah itu dia anugerah bagi kita
mendukung eksistensi hidup manusia dan kemanusiaan kita. Kita masih jadi manusia yang menghamba secara hakiki pada Tuhan itu kan karena hadirnya Nabi yang menuntun. Sehingga disimbolkan kadang-kadang Nabi itu sebagai cahaya. Kan sering kalau teman-teman sambutan itu kan begitu. Biasanya terus sholawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah yang membawa kita dari kegelapan menuju terang. Kan selalu begitu. Mari kita panjatkan puji dan syukur itu kan. Kalau guyonan Agus Dur kan kok selalu kita panjatkan, apa ndak bisa manjat sendiri. Jadi kepada Nabi, kepada Rasulullah. Nah, kenapa beliau ini cahaya? Nanti minggu depan ya kita bahas sisi cahaya beliau. Aspek Nur Muhammadnya dengan berbagai maknanya. Ini menunjukkan beliau ini rahmat. Jadi para nabi itu adalah rahmat zamannya, rahmat dunianya. Yang kedua tentu saja peran nabi itu hadi. Hadi itu yang memberi petunjuk. Yang ketiga peran Nabi adalah uswah. Uswah itu yang memberi teladan, yang kita tiru, yang kita ikuti. Yang keempat peran Nabi itu basyiron wa nadhiron, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan yang terakhir Nabi itu mubin, yang menjelaskan. Karena kita sebagai manusia terbatas, Nabi hadir menjelaskan. Sehingga hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita bisa kita ketahui. Kalau kita mikir sendiri tidak nyampe. Hadirnya Nabi memberi penjelasan. Jadi Nabi itu rahmah, hadi, uswah, basyiron wa nadhiron, kemudian mubin. Kalau ada ujian akhir, pertanyaannya apa peran kenabian? Jawabannya itu ya. Sayangnya ngaji kita tidak ada ujiannya. Dihafalkan tidak penting, tapi kamu ambil hikmah dari peran Nabi ini untuk hidupmu. Karena Nabi adalah rahmah, maka cintailah. Karena dia anugerah paling besar, paling indah dari Allah pada kita, mari kita mencintainya. Karena Nabi adalah hati, mari kita ikuti petunjuknya. Karena Nabi adalah uswah, mari kita teladani perilakunya. Karena Nabi adalah basyiron wa nadhiron, dia yang memberi berita gembira, memperingatkan kita, mari kita syukuri kehadirannya. Dan karena Nabi adalah mubin, yang menjelaskan tentang hak batil yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, mari kita belajar terus, tidak berhenti tentang Nabi dan apa yang beliau bawa. Jadi ini tidak harus dihafalkan, tapi fungsikan dalam hidupmu. Kalau kalian memang ngaku mencintai Nabi, jadi mari kita cintai karena beliau adalah rahmat. Mari kita ikuti tuntunan beliau karena beliau adalah hadi. Mari kita teladani yang beliau lakukan karena beliau adalah uswah. Mari kita syukuri kehadiran beliau karena beliau basyiron wa nadhiron. Dan mari kita belajar terus memperbaiki diri dari apapun yang disampaikan oleh Nabi karena beliau adalah mubin. Inilah peran-peran kenabian. Baik,
misinya dua nabi itu. Yang pertama misi kehambaan, yang kedua misi kemanusiaan. Misi kehambaan adalah mengajak kita ilaihi roji'un. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 itu disebutkan misinya Nabi apa? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu yang pertama syahidan, sebagai saksi. Yang kedua mubasyiron, tadi ya, yang memberi kabar gembira. Wa nadhiron, yang memberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idhni, dan menyeru pada Allah dengan izinnya. Wasirojam muniro, dan sebagai penerang yang memberi pencerahan. Jadi tugasnya Nabi itu membawa kepada Allah. Sebagai syahid yang bersaksi, sebagai yang memberi berita gembira tentang orang-orang yang patuh taat kepadanya, sebagai peringatan pada orang-orang yang salah jalan, salah jalur untuk kembali, yang da'iyan ilallah bi'idni, menyeru pada Allah dengan izinnya, dan berperan sebagai pencerah, penerang, sirojam muniro. Ini sebenarnya ayat yang turun, asbabun nuzulnya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal akan berangkat dakwah. Oleh Nabi dipesani ayat ini yang turun pada beliau. Jadi tugasmu itu sebagai syahid mubasyiron wa nadhiron. Jadi dakwah jangan maksa-maksa, jangan keras, jangan marah-marah. Tugasmu memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Wada'iyan ilallah bi'idni, dan menyeru pada Allah dengan seizin Allah. Wasirojam muniro, dan memberi penerangan. Yang kedua apa? Misi kemanusiaan. Jadi misi kemanusiaannya apa? Keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Ini disebut di surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakumanna subil qis, supaya bisa menegakkan keadilan di tengah manusia. Makanya sejarah nabi-nabi itu tidak hanya perjuangan spiritual, tapi juga perjuangan sosial. Memberantas kezaliman. Makanya Rasulullah itu ya dalam hidup beliau diwarnai juga dengan peperangan demi peperangan. Bukan berarti isinya kekerasan atau ditegakkan dengan pedang, tapi bagian dari misi kenabian itu keadilan dan kemanusiaan. Kalau ada fenomena-fenomena anti-human, anti kemanusiaan, misalnya kezaliman, penindasan dan lain sebagainya, ya misinya Nabi itu untuk meluruskan itu. Mungkin kemarin waktu sesi, saya lupa, kalau udah ahli syariati, mungkin saya jelaskan bagaimana nabi-nabi itu melakukan revolusi sosial di tengah masyarakat yang menindas. Karena struktur masyarakat yang menindas itu pasti bukan masyarakat tauhid. Kenapa? Dalam struktur penindasan itu antar manusia ada atas bawah. Berarti tidak setara. Sementara dalam sistem tauhid itu stratanya hanya kholik dan makhluk. Di atas makhluk itu kholik, pencipta. Ini tauhid. Tapi di struktur yang menindas, di atas makhluk ada makhluk yang lain. Maka selama masih ada penindasan, ya tauhidnya mesti belum utuh. Dan inilah mengapa misinya Nabi juga misi sosial kemanusiaan.
Yang dalam rangka mengutuhkan tauhidnya. Baik, jadi ini misi kenabian. Ada misi vertikal, membawa manusia lebih dekat pada Allah. Ada misi horizontal, menegakkan keadilan, kesetaraan di kalangan manusia. Baik, nah sekarang kita mulai berpikir. Saya awali filsafat kenabian ini dari Al-Farabi. Semoga kalian tidak ilfil ya nonton gambar itu. Aduh, itu gambar opo pak gitu. Oke, ya, ini saya awali dari konsepnya Al-Farabi tentang kenabian. Jadi alam itu dalam pandangan para filosof, juga para sufi, itu kan ada level-levelnya. Ada level lahut, ada level malakut, ada level jabarut, ada level nasut. Nah, ini hierarkis sifatnya. Ya tentu saja puncaknya ada Allah. Kalau Al-Farabi ini kan penganut teori emanasi. Nah, ciptaan Allah yang berhubungan dengan akal yang paling dekat itu namanya akal fa'al. Akal fa'al itu kadang diterjemahkan sebagai akal aktif. Akal fa'al itu kalau di Al-Farabi beliau mengizinkan boleh itu kita pahami sebagai lauhil mahfud yang isinya segala macam mekanisme ciptaannya Allah dari A sampai Z detail. Ya lauhil mahfud itu semacam apa ya? Kalau hari ini komputer itu dia servernya. Kayak Google itu servernya Google itu kan isinya segala sesuatu. Nah itu mirip lauhil mahfud. Ya kalau Google kan paling urusan yang terjangkau saja. Tapi kalau akal fa'al ini segala sesuatu ada di situ ciptaannya Allah. Informasinya, datanya dan lain sebagainya. Kalian tidak usah tanya kalau begitu berapa giga itu Pak. Ya. Nah, sampai akal fa'al ya. Nanti kita masuk ke manusia. Manusia ini punya akal. Akalnya manusia ada dua jenis. Ada akal teoritis, ada akal praktis. Akal teoritis berhubungan dengan abstraksi. Jadi berpikir ya menggunakan akal pikiran. Kalau akal praktis ini hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan, berhubungan dengan dunia materi. Nah, akal teoritis itu ada 3 bagian. Akal potensi, akal aktual, dan akal mustafad. Akal potensi itu ya potensi kemampuan, daya kita untuk berpikir. Mudahnya begitu. Jadi manusia itu lahir akal asal sehat. Akalnya kan juga hidup. Dia punya potensi untuk mikir. Meskipun tidak semua orang mau menggunakan potensi berpikirnya. Tapi semua orang punya daya berpikir. Nah ini kita menggunakan istilah yang mudah-mudah saja. Nah ketika daya berpikir ini kita jalankan, kita melakukan refleksi, kontemplasi, di situ namanya akal aktual. Nah, jadi terus ya lanjut ya. Bagian dari akal aktual itu ada namanya akal mustafad. Akal mustafad itu akal yang bisa meraih, mencerna informasi dari akal fa'al.
Jadi berpikir abstrak itu kan semakin ke sana, semakin mendalam. Nah, kalau kita dibantu oleh akal mustafat, itu kita dalam berpikir bisa mengakses akal fa'al ini. Ketemu kebenaran-kebenaran level dalam. Nah, proses dari akal teoritis yang kemudian dari potensi kita aktualkan, dibantu akal mustafat, kita mencapai akal fa'al. Ini yang selama ini dikejar, dilakukan oleh para filosof. Jadi para filosof itu yang mencari kebenaran, kan mengejar kebenaran dengan daya upaya mereka. Nah, di kalangan manusia ada manusia istimewa yang tidak perlu secapek itu mencari informasi ke level akal fa'al. Dia diberi langsung informasi dari akal fa'al. Dia punya koneksi langsung, dia punya sambungan langsung dengan akal fa'al melalui namanya wahyu. Jadi wahyu itu informasi pengetahuan dari akal fa'al yang oleh Allah dianugerahkan pada manusia yang dicintainya, yang nanti kita kenal sebagai nabi atau rasul. Jadi ini sebenarnya Al-Farabi misinya menunjukkan bahwa para filosof dan para nabi ini sebenarnya sederajat dalam pencarian kebenaran. Hanya saja para nabi dapat hak istimewa karena tidak perlu susah payah tadi berpikir mendalam, merenung sampai ke tataran akal fa'al. Kalau para nabi dan para rasul dianugerahi langsung oleh Allah lewat wahyu. Makanya mereka ini istimewa. Tetapi status dan fungsi serta manfaatnya mereka kalau di Al-Farabi, nabi dan para filosof itu setara. Ini memang maunya Al-Farabi kan ini nanti ujungnya king of philosopher tadi, bahwa yang harusnya mimpin masyarakat itu para filosof. Sekarang kan tidak ada nabi sudah kan. Penerusnya nabi yang dengan karakter semangat pencarian kebenaran bahkan sampai ke level akal fa'al itu ya para filosof. Berarti nanti alumni ngaji filsafat bisa nyalon presiden. Para filosof lah yang berhak untuk jadi raja, jadi pemimpin. Sebagaimana dulu para nabi mimpin umatnya. Nah, detailnya penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jadi manusia itu ada 3 kalau di Al-Farabi berhubungan dengan akal fa'al tadi. Nanti Farabi sebenarnya juga ngomong, di pandangan tradisional tertentu bisa kok kita menerjemahkan akal fa'al ini sebagai Jibril, malaikat Jibril yang membawa informasi dari Allah. Nah, manusia itu ada 3 kata Al-Farabi. Yang pertama nabi tadi. Nabi ini sangat istimewa. Kenapa? Karena nabi ini jiwanya paling kuat. Nabilah yang bisa berhubungan dengan akal fa'al, baik dalam kondisi sadar maupun tertidur, lewat mimpi. Jadi yang paling powerful ini nabi, karena servernya langsung nyambung ke database utamanya. Jadi akal fa'al. Nanti ada manusia jenis kedua, para wali, aulia. Kalau aulia ini sebenarnya bisa mengakses akal fa'al, tapi tidak dalam kondisi sadar, kata Al-Farabi. Jadi
Berarti apa ya? Sebenarnya Allah itu ya sekali-sekali menganugerahkan ilham tadi pada para aulia. Tapi mereka tidak bisa secara sadar, itu maksudnya gini loh. Wah, saya ingin sekarang mengakses akal faal, tidak bisa. Beda dengan para nabi. Para nabi itu begitu ada pertanyaan, kegelisahan, keingintahuan, itu kan terus wahyu turun. Dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi akal faalnya langsung mendatangi Nabi, memberi informasi. Kalau para aulia tidak. Jadi kalau para aulia itu ya ada fase di mana mereka tidak sadar kemudian dapat pengetahuan. Jadi pengetahuannya orang menyebutnya kan ilmu laduni. Jadi sampai pada mereka tanpa mereka sadari. Tapi kalau Nabi memang ya nyambung langsung, sadar atau tidak sadar dapat wahyu dari Allah. Itu bedanya Nabi dan wali. Ada lagi jenis ketiga, para filosof tadi. Para filosof ini mencari kebenaran dengan upayanya sendiri. Mereka melakukan refleksi, analisis, kajian, studi, dan lain sebagainya. Semuanya akan sampai pada muara kebenaran yang sama. Karena puncaknya informasi kebenaran kan tadi ada di server akal fa'al lauhil mahfud atau Jibril tadi. Jadi inilah yang menonjol dari filsafat kenabiannya Al-Farabi. Jadi bagaimana nabi, aulia, para filosof itu koneksi utamanya terletak pada akal fa'al atau akal aktif. Nah, ini tambahan uraian saja. Kata Al-Farabi, nabi itu istimewa secara intelektual. Nabi itu selalu punya bakat intelek luar biasa. Akal intelek Nabi beda dengan para filosof, beda dengan para mistikus. Kenapa? Para filosof, para mistikus itu pinternya karena pelatihan dari luar, pengembangan dirinya sendiri. Tapi kalau Nabi memang dianugerahi Allah kecerdasan yang luar biasa, namanya fatona. Dan yang paling istimewa apa? Kenapa Nabi sangat cerdas? Dia bisa berhubungan dengan akal fa'al tadi, akal aktif tadi terus menerus. Yo kayak kalian ya, kalau diri kalian misalnya mungkin otakmu kamu sambungkan dengan Google saja terus menerus, itu kan kamu jadi pinternya luar biasa. Butuh apa-apa tinggal klik, oh ini, butuh apa-apa klik, oh ini. Bayangkan Nabi itu server utamanya akal fa'al itu. Apa yang kemudian tidak diketahui oleh seorang Nabi. Nah, ini pikirannya Al-Farabi. Saya lanjutkan lagi. Kalau ini Ibnu Sina. Kata Ibnu Sina sebenarnya agak mirip dengan Al-Farabi tadi. Cuma ada unsur menurut Ibnu Sina yang tidak setara antara para filosof, para aulia, dan juga para nabi. Kenapa? Dalam diri nabi ada komponen namanya Al-Hadis Al-Qudus. Jadi ini mungkin semacam daya intuitif yang sakral. Jadi daya intuisi yang suci dalam kondisi yang optimal. Ini adanya di kita itu kan punya intuisi, tapi kan tidak optimal. Intuisi kita sulit menangkap kebenaran. Kalau dalam diri Nabi, hadis al-qudusnya, daya intuitifnya luar biasa. Jadi daya intuitif itu kayak tadi loh, kita merasa, kok perasaanku ndak enak ya. Kok saya merasa Indonesia ini ndak lama lagi misalnya. Itu kan kayak tiba-tiba informasi itu hadir dalam dirimu. Kalau
dalam dirimu kan itu ya bisa valid, bisa enggak. Kadang-kadang kamu yang ngelamun, berkhayal, enggak jelas, pikiran aneh-aneh. Tapi kalau di Nabi kok tiba-tiba muncul seperti itu, pasti valid. Kenapa? Intuisinya Nabi nyambung dengan tadi. Kalau pakai bahasanya Al-Farabi, akal fa'al tadi. Jadi tidak hanya, mungkin mudahnya ya kalau pakai istilah komputer, tidak hanya servernya yang luar biasa, komputernya juga sangat canggih. Jadi informasi apapun masuknya cepat dan gampang. Itu namanya Al-Hadis Al-Qudus. Jadi intuisi yang sakral. Dalam diri Nabi ada komponen itu. Ya mungkin kalau HP itu mungkin sudah S200 atau S berapa gitu. Tadi masuk apa saja cepat. Jadi sementara dia nyambung ke server yang luar biasa juga. Itulah yang membuat Nabi sangat istimewa. Kalau di Al-Farabi kan agak setara itu antara Nabi dengan para filosof, nanti ujungnya ya akal fa'al. Tapi kalau di Ibnu Sina enggak. Karena ada komponen Al-Hadis Al-Qudus tadi. Bahkan daya suci yang namanya Al-Hadis Al-Qudus ini mampu mempengaruhi yang materi-materi. Ini kan sebenarnya daya mental yang luar biasa, tapi bisa mempengaruhi yang materi. Itulah nanti namanya mukjizat. Jadi kalau misalnya Nabi Ibrahim dihukum dibakar oleh Raja Namrud, loh itu kondisi mental yang luar biasa tadi bisa membuat api jadi dingin. Ini namanya mempengaruhi materi. Mungkin seperti mukjizatnya Nabi yang tadi disebut bisa membelah bulan, atau mengeluarkan air dari jari tangan beliau sehingga pasukan bisa minum, atau makanan sedikit bisa jadi banyak. Karena ada cerita Rasulullah itu di rumah sahabatnya cuma ada makanan sedikit, padahal tamunya sangat banyak. Tapi terus makanan yang sedikit itu bisa dibagi untuk sebanyak itu tamu. Ini berhubungan dengan Al-Hadis Al-Qudus. Daya mental yang luar biasa, yang itu bisa mempengaruhi dunia materi, dunia fisik. Ya mungkin gambaran kasarnya kayak orang misalnya, wah kalau kacamata ini jadi kopi anget itu mungkin enak ya. Kalau kita kan, ayo apa ya iso. Tapi daya mental seorang Nabi dengan itu bisa mempengaruhi ke materi. Itu nanti yang disebut mukjizat. Nah ini pikirannya Ibnu Sina tentang kenabian. Baik, terakhir ini karena sudah jam 10 kurang sedikit. Saya nambah satu lagi tentang kenabian dari perspektif yang berbeda. Ini dari Muhammad Iqbal, filosof idola kita dari India Pakistan. Jadi Muhammad Iqbal memberi penjelasan bedanya kesadaran kenabian dengan kesadaran mistik atau gnostik. Rasanya kan kalau kita belajar sufi-sufi itu kok ini sufi hebat sekali ya, Nabi aja enggak begitu, kan kita sering begitu. Tapi sebenarnya jauh antara kenabian dengan mistikus. Penjelasannya Iqbal seperti apa? Kata Iqbal, kalau mistikus mengalami pengalaman puncak ketuhanan, biasanya mereka tidak ingin kembali. Seandainya kembali pun dia ingin cepat-cepat mengalami pengalaman puncak lagi. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan masyarakat sekelilingnya. Pokoknya ingin asik dengan Tuhan saja terus. Ini kesadaran mistikus. Seorang mistik, ya mudahnya kalau dalam Islam sufi itu ya pokoknya berakhir perjalanannya saat bersatu dengan Tuhan dalam tanda petik. Tapi kalau Nabi tidak begitu. Kesadaran profetik itu meskipun sudah sangat dekat bersatu, bahkan Rasulullah itu dalam Isra Mi'raj dikabarkan berhadapan-hadapan dengan Allah bicara. Ini kan luar biasa karena bisa
bicara dengan Allah itu kenikmatan puncak. Kalau di surga itu kan ada puncaknya kenikmatan itu melihat Allah. Itu kan berarti berhadapan-hadapan dengan Allah. Orang kalau sudah mengalami ini sudah tidak ingin apapun lagi. Tapi Nabi yang sudah mengalami itu masih kembali lagi pada umatnya. Karena cintanya pada umatnya. Ini kesadaran profetik, kesadaran kenabian. Jadi ada kepedulian terhadap umat masyarakat. Jadi ini bedanya. Jadi kalau ada yang tanya, oh sufi-sufi kok rasanya jauh lebih hebat daripada Nabi? Tidak. Nabi jauh lebih hebat. Kenapa? Nabi tidak egois memikirkan kesatuannya, kesatuan dirinya, kedekatan dirinya dengan Tuhan, tapi juga ingin kembali mengajak sebanyak mungkin umatnya mengalami kedekatan yang sama. Inilah yang sangat membedakan antara kesadaran kenabian dengan kesadaran mistik. Jadi kesadaran gnostik, karena memang tujuannya gnostikus, orang-orang pejalan mistik itu memang tujuannya ya Allah saja. Itu yang membuat nanti Syekh Fariduddin Attor yang menulis Tadhkiratul Auliya bilang pengalaman kewalian tertinggi itu sebenarnya baru awal dari kenabian. Para wali itu kan berusaha untuk dekat dengan Allah sedekat-dekatnya sampai puncak. Itu kalau di Nabi itu baru awalnya. Karena setelah itu perjuangan panjang kenabian dimulai. Jadi ini bedanya kesadaran profetik dan kesadaran mistik. Biar kalian tidak salah persepsi. Biar tidak menganggap bahwa wah rasanya dahsyat kalau jadi sufi itu seolah-olah bisa apa saja. Sebenarnya ya kesadaran profetik jauh lebih berat, lebih luar biasa. Sehingga pengalaman kewalian tertinggi itu baru awal dari kenabian. Kata Syekh Fariduddin Attor, Tadhkiratul Auliya. Baik, saya kira itu ya teman-teman, wawasan-wawasan tentang nubuwah atau kenabian. Seperti saya bilang tadi, semoga tidak selesai dan berhenti hanya di wawasan. Hidupkanlah yang membuat kalian tambah dekat pada Allah. Seperti tadi ya, jalankan peran-peran kenabian tadi dalam hidupmu. Meneladani Rasulullah lewat qudwah, mencintai Rasulullah lewat rahmah, mengikuti petunjuknya sebagai hadi, belajar tiada henti lewat peran sebagai mubin dari Rasulullah dan lain sebagainya. Dan itu PR kita semua, karena di antara yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah itu kita. Bahkan sebelum beliau meninggal pun kan yang disebut kita, umatku, umatku. Semoga kita termasuk umat yang bisa dibanggakan besok oleh Rasulullah lewat jalur apa saja. Baik, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan, masih di tema kenabian. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.